أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsiran amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah lekatkan pada diri setiap kita, sehingga dengan izinnya dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk meluangkan waktu kita beberapa saat ke depan dalam kajian kasih, kajian himayah dari Yayasan Himayah Foundation. Yang alhamdulillah, yang insya Allah juga kita akan bahas satu tema sebagaimana yang sudah disebutkan oleh moderator. Di sini kita akan bahas tentang orang tua durhaka. Ya, bagaimana dan seperti apa itu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu dan usia kita semuanya. Salat bering salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga semoga salawat serta salam ini Allah limpahkan pula kepada seluruh sahabatnya dan segenap keluarganya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga termasuk kita umatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak jadikan kita di barisan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwabillah, hadirin dan hadirat jamaah Zoom ya, himayah kajian kasih yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa kembali hadir di kajian online ini. Semoga ini bisa jadi wasilah kebaikan, wasilah talabul ilmi dan majelis ilmu, tanpa mengurangi esensi dari majelis offline. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan memberkahi majelis kita dalam forum Zoom kali ini. Adapun tema yang ingin kami bahas pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disinggung oleh moderator dengan judul orang tua durhaka. Biasanya kita itu kalau kajian biasanya anak durhaka, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tapi banyak yang kita tidak pahami. Orang tua ini terkadang terlalu fokus kepada menuntut anaknya bagaimana anak-anaknya menjadi saleh dan salehah. Dia tidak peduli apakah dia saleh dan salehah, tapi dia menuntut anaknya menjadi anak saleh dan saleh. Padahal ternyata banyak juga uququl walad 'alal aulad. Ada juga banyak sekali ternyata orang tua durhaka melakukan kedurhakaan sebelum anaknya menjadi anaknya. Maka ini akan menjadi tema pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ikhwah fillah yang semoga Allah rahmati. Saya ingin mulai dengan sebuah kisah. Kisahnya begini. Suatu ketika ada seorang ayah, seorang bapak datang kepada Umar bin Khattab sambil menyeret-nyeret anaknya. Ternyata usut punya usut, anaknya ini menurut perspektif sang bapak adalah anak yang durhaka. Susah dibilangi lah, anak yang nakal. Maka datanglah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, anakku ini anak yang kurang ajar lah, durhaka kepada saya. Dia tidak mau mendengarkan perintah saya, tidak mau mematuhi saya sebagai bapak. Maka kemudian Umar kemudian bertanya, wahai anakku, apakah benar apa yang dikatakan oleh bapakmu? Langsung kemudian sang anak kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, apa sebenarnya kewajiban orang tua atas anaknya? Apa sebenarnya hak yang harus diterima seorang anak dari bapaknya? Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab 3 hal. Maka Umar mengatakan yang pertama, ayyantaki ya ummah wa yuhassina ismah wa yu'allimuhul kitab. Maka kemudian kata Umar ada 3 poin, ada 3 hal yang wajib diberikan orang tua atau khususnya bapak, para ayah kepada anaknya. Yang pertama, dia memilihkan ibunya, sebelum lahir anaknya, memilihkan ibu atau memilih istri yang
salihah, yang baik agama. Kemudian yang kedua, wa yuhassina isma, diberikan nama yang baik. Wa yu'allimuhul kitab. Yang kemudian yang ketiga, dia diajarkan Al-Qur'an. Ya. Maka kemudian sang anak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya bapakku ini tidak melakukan satu pun dari apa yang kau sebutkan tadi." Ya. Ibuku katanya, "Amma ummi fa innaha zawjiyah kanat li majusi." Sesungguhnya ibuku ini bukan orang yang paham tentang agama. Nah, ini yang pertama ya. Bukan wanita yang saleh. Dulu dia ini adalah agamanya Majusi, penyembah api. Jadi dia nggak paham agama. Dan ini tentu kekeliruan bagi para suami, para laki-laki ketika memilih seorang yang akan menjadi ibu dari anak-anak. Maka perhatikan ini. Ketika seorang memutuskan untuk menikah, maka dia tidak hanya sedang mencari istri, tapi sedang mencari ibu bagi anak-anak. Makanya kata Nabi SAW memberikan petunjuk kepada orang-orang yang akan menikah, faktar bidzatid din taribat yada. Pilihlah karena apa? Agamanya. Kalau agama wanita itu bagus, maka dia akan melahirkan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Karena madrasatul ula lil aulad. Karena ibu itu adalah apa? Sekolah pertama. Sebelum dia sekolah SD, TK, SMP, SMA, kuliah, pendidikan pertama yang akan dia terima adalah dari ibunya. Jika ibunya tidak paham agama, maka dari mana agama itu akan masuk ke dalam hati? Nah, ini yang penting sekali menjadi poin kita, ya, memilih ibu yang baik. Tapi ternyata anak ini tidak mendapatkan itu dari bapak. Nah, ibunya adalah seorang Majusi. Wa qad sammani ju'lan. Ya. Kemudian ayahku ini memberikan aku nama yang tidak baik. Ya, disebutkan namanya siapa? Ju'lan. Ju'lan ini kumbang tai itu, ya, hewan kumbang, terutama ju'lan, ji'ranan itu dalam pengertian. Lah kumbang, nama hewan. Ya. Padahal Rasulullah SAW memberikan kita sunnah, ya, mengajarkan kita tentang memberikan nama anak yang baik. Nama adalah doa. Maka kita tidak sepakat apa yang dikatakan William Shakespeare itu. Apalah arti sebuah nama? Oh, dalam Islam nama penting sekali. Ya, innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kata Nabi SAW. Nanti kalian di hari kiamat itu akan dipanggil oleh nama-nama kalian, ya, dan nama bapak-bapak kalian. Maka kata Nabi, perbaikilah nama-nama kalian. Maka dalam sirah nabawiyah kita dapat di sekian sahabat itu namanya diganti oleh Rasulullah. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Abdus Syams. Diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Seperti Abu Hurairah, nama aslinya siapa? Nama aslinya ada Abdus Syams juga kalau tidak salah. Kemudian diganti lagi Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Rasulullah itu mengganti nama-nama sahabat yang kurang baik secara makna, kemudian diganti menjadi nama yang baik. Dan ada beberapa tuntunan dalam memberikan nama. Yaitu nama pertama, nama terbaik adalah nama yang disandarkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qadir, dan seterusnya. Dan nama-nama para nabi dan juga orang-orang saleh. Tapi ternyata anak ini diberi nama yang luar biasa, Ju'lan, ya, kumbang tai, ya, nama hewan. Walam yu'allimuni walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan. Dan ayahku ini, bapakku ini tidak mengajarkanku satu huruf pun dari Al-Qur'an. Maka Umar bin Khattab ketika mendapatkan satu apologi dari si anak perihal bapaknya. Jadi bapaknya mau mengadu tentang anaknya durhaka, justru anak membela diri. Ya, karena sang anak ternyata tidak mendapatkan 3 hak yang harusnya dia terima dari bapak. Maka Umar kemudian agak marah begitu. Kemudian mengatakan kepada si bapak, "Aji'ta ilayya tasku uquqa ibnik." Ya, kau datang kepadaku mengadukan tentang durhakanya anakmu kepadamu. Wa qad aqaqtahu qabla ayyuqaka. Sesungguhnya engkau itu telah menjadi ayah durhaka, orang tua durhaka sebelum anakmu durhaka. Ya. Wa asa'ta ilaihi qabla ayyusi'a ilaika. Dan kau telah berlaku buruk kepadanya sebelum dia berlaku buruk kepada. Teman-teman yang semoga Allah rahmati, hadirin dan hadirat, menarik kisah ini. Biasanya kita mendapatkan kisah tentang anak durhaka. Tapi ternyata banyak sekali yang tidak paham. Anak durhaka itu datangnya dari mana? Ya. Dari mana dia sikap kedurhakaannya itu? Banyak orang yang tidak sadar. Ternyata dia telah menjadi orang tua durhaka. Kemudian menciptakan anak yang juga durhaka. Kemudian setelah anaknya durhaka, dia marah, dia kecewa. Kenapa anakku durhaka? Padahal boleh jadi kedurhakaan anak tersebut
adalah berkat dari kedurhakaan orang tua. Ya. Sebagaimana ayah, si bapak ini mengadukan tentang anaknya yang durhaka, padahal sebab kedurhakaan sang anak adalah lahir dari kedurhakaan orang tua. Inilah orang tua yang durhaka kepada anak-anak. Ya. Maka berangkat dari kisah ini, maka ada orang tua yang durhaka. Adalah orang tua yang tidak memberikan anak-anaknya hak yang mestinya mereka berikan. Ya. Tiga, paling tidak Umar bin Khattab menyebutkan tiga. Memilihkan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, dan memberikan pendidikan yang baik. Pertanyaan adalah saya yakin dari sekian peserta Zoom yang hadir pada kesempatan pagi ini, sebagian besar mungkin adalah para orang tua. Maka pertanyaannya adalah, tanya pada diri Anda sebagai orang tua, sudahkah memberikan hak-hak anak Anda sebagaimana mestinya? Jika tidak, jangan-jangan kita berpotensi menjadi orang tua durhaka. Yang kemudian, na'udzubillah min dzalik, nanti anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang tumbuh dan besar, menjadi anak-anak yang durhaka, yang tidak mengerti kewajibannya sebagai anak kepada orang tuanya, tidak mengerti hak-hak orang tua yang harus dia tunaikan. Maka di sini kita, teman-teman semuanya, hidup di satu zaman yang Masya Allah, luar biasa sekali. Suasana moral yang merosot begitu parah. Kita orang tua cemas menghadapi pergaulan anak yang semakin bebas. Nilai-nilai etika, akhlak dalam kehidupan sudah sangat jauh. Mari kita bandingkan mungkin 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Kita mendapati anak-anak dengan pergaulan dan penanaman moral yang luar biasa, sopan santun yang membuat kita kagum. Tapi hari ini kita saksikan bagaimana kerusakan zaman ini luar biasa. Padahal belum cukup setengah abad berlalu, tapi standar nilai di tengah masyarakat kita sudah bergeser sangat jauh. Coba kita perhatikan. Sekarang itu kita bisa dapati anak-anak di pinggir jalan, anak-anak perempuan, anak-anak gadis, usia belasan remaja, berdiri di hadapan sebuah smartphone dengan pakaian yang tidak lengkap, pakaian mini, kemudian berjoget, melenggok-lenggok dengan santai dan tenang. Kemudian ada orang tua lewat, melihat mereka, kemudian mengatakan apa? Biasa, anak-anak. Kita dapati ada anak laki-laki, kemudian berjoget, berlenggok-lenggok seperti perempuan. Kemudian ada orang tua melihatnya di pinggir jalan mengatakan, biasa, memang zamannya. Kemudian kita melihat anak perempuan yang kemudian tidak menutup auratnya, pakaiannya mini, keluar malam. Orang tua kemudian dengan santai dan tenang mengatakan, sudah biasa. Memang pergaulan. Kita mendapati anak laki-laki berdandan seperti perempuan, kemudian justru dijadikan bahan tertawaan, lucu-lucuan. Ini kerusakan zaman yang kita hadapi hari ini, teman-teman yang semoga Allah rahmat. Ini berangkat dari keresahan kami pribadi, dan semoga ini adalah keresahan Anda semua, teman-teman semua. Kalau tidak, kita repot sekali. Maka saya ingin menasihati bahwasanya tanggung jawab pertama tentang anak-anak kita, tentang pribadi mereka, tentang akhlak mereka, tentang moral mereka. Jangan Anda tuntut dari sekolah mereka, dari guru mereka, tidak. Karena kita sebagai orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab pertama kali yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kepada kita. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa anak itu adalah fitrah, lahir dalam keadaan bersih, putih. Ibarat kertas itu kertas putih kosong yang tidak ada isinya. Maka orang tuanya lah yang akan mewarnai kertas tersebut. Akankah dia memberikan warna yang indah atau justru memberikan warna yang kelam? Kertas kosong itu yang bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Orang tuanya yang akan memberikan pola yang baik atau justru pola yang buruk. Maka Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, bersih. Fa'abawahu yuwahhidanihi. Maka bapaknya, orang tuanya yang akan menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi. Maka hadis ini bisa ditarik lebih luas. Atau anak itu menjadi sekuler, kenapa? Karena orang tuanya yang mensekulerkan.
Anak itu kemudian menjadi tidak beradab dan tidak berakhlak karena siapa? Karena orang tuanya tidak mengajarkan adab dan akhlak. Anak itu kemudian kenapa tidak paham sholat? Karena orang tuanya tidak mengajarkan sholat. Anak itu kemudian tidak tahu sopan santun dan moral etika di masyarakat. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengajarkan. Maka orang tua yang paling bertanggung jawab pertama kali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dia mendidik anak-anak. Ya. Maka hadis yang lain kemudian saya ingatkan juga adalah Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, imam, penguasa, pemerintah akan bertanggung jawab tentang rakyat yang dipimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Dan setiap laki-laki, nah ini para ayah, akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wal mar'atu fi baiti zawjiha. Seorang ibu, seorang istri di rumah suaminya juga akan bertanggung jawab dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak. Maka dari ini teman-teman, para orang tua, para ayah, para bunda, akankah kita hanya menjadi orang tua yang kemudian mengutuk gelap? Kita sadar zaman ini zaman edar. Ya, kelam sekali suasana lingkungan kita. Anak-anak kita tumbuh dengan teknologi yang semakin canggih, tapi ilmu agama yang semakin rendah. Anak-anak kita tumbuh dengan pengetahuan yang semakin luas, tapi akhlak dan moral yang semakin sempit. Kita hidup di suasana yang begitu gelap, begitu gelap. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita hanya menjadi orang tua yang akan mengutuk gelap, mengetuk gelap, kelam, tapi tidak pernah berusaha menyalakan lilin dan cahaya? Lantas di mana kita akan dapat cahaya itu? Nah, cahaya itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah sudah berikan isyarat-isyarat. Allah sudah memberikan kita penjelasan-penjelasan, pesan-pesan tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya. Tentang bagaimana kita menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Sebagaimana ini, maka mari coba simak di dalam Al-Quran bagaimana apa yang harusnya dicemaskan oleh para orang tua. Yang pertama kali harus dicemaskan. Allah mengisahkan begini, kisah Nabi Yakub alaihissalam. Ya, dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz hadara Ya'qub al-maut." Ketika Nabi Yakub alaihissalam akan meninggal dunia, di kasur, di pembaringan kematian beliau. Maka kemudian dia kumpulkan anak-anak. Dia kumpulkan anak-anak. "Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Maka Allah merekam percakapan. Pertanyaan Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putrinya, kepada anak-anaknya adalah, "Ma ta'buduna min ba'di." Yang pertama adalah tentang tauhid, tentang Tuhan. Siapakah yang kalian akan sembah ketika nanti saya meninggal dunia? Ya. Lihat. Ya, bisa didapat ya poinnya ya. Kecemasan Nabi Yakub kepada anak-anaknya bukan tentang bagaimana harta yang dia tinggalkan. Bagaimana tentang pendidikan yang diberikan. Bukan tentang pakaian, tentang makanan yang akan mereka santap sepeninggal beliau. Kecemasan, keresahan Nabi Yakub alaihissalam sebagai seorang ayah, sebagai seorang tua, orang tua, yang pertama kali ditanyakan adalah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan sembah sepeninggal? Maka coba para ayah, para bunda, coba pulang, tanyakan putra-putri kita. Ya, perhatikan mereka. Sudahkah mereka paham kewajiban mereka sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Coba cek, ya. Sudah benar nggak cara berwudu mereka? Cara bersuci mereka? Coba perhatikan. Sudah bisa nggak anak-anak kita tuh sholat dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Apakah kita sebagai orang tua hanya peduli tentang pakaian mereka, tentang makanan mereka, tentang jajan mereka? Apakah hanya tentang itu? Demi Allah kita tidak akan ditanya hanya tentang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan tanya tentang bagaimana kita menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang akan melanjutkan orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, apa doanya beliau ketika beliau akan meninggal dunia? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Tentang salat. Tentang bagaimana menjadi hamba yang taat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecemasan para nabi terhadap keturunan mereka. Sekarang lihat, perhatikan wahai para orang tua, para ayah, para ibu. Lihat kecemasan kita
terhadap anak kita apa? Apakah kita cuma cemas anak kita tidak bisa hitung-hitungan, tidak bisa matematika, belum bisa bahasa Inggris, ya, takut tidak lolos di sekolah favorit? Apa cuma itu keresahan kita? Apakah kita tidak resah? Anak kita belum bisa baca Al-Fatihah, belum tahu tata cara bersuci yang benar, tata sholat yang baik, tidak tahu akhlak yang harus dia lakukan seperti apa. Coba perhatikan keresahan kita tentang apa. Allah sudah memberikan isyarat dan pesan. Resahlah, yang paling pertama adalah tentang keimanan anak-anak. Ya. Dan hari ini kita menghadapi suasana yang mengerikan. Fitnah LGBT, sekulerisasi, liberalisasi, ya, agama yang tidak jelas, ateisme, dan seterusnya. Ini yang dihadapi anak-anak kita. Sudahkah kita memberikan bekal kepada mereka untuk menghadapi itu? Jadi teman-teman, jamaah himah yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, lihat keresahan kita tentang apa kepada anak-anak kita. Atau jangan-jangan kita tidak resah tentang itu. Maka boleh jadi, jika Anda tidak resah, kita adalah orang tua durhaka terhadap anak-anak kita. Sebelum nanti mereka durhaka kepada kita. Selanjutnya, apalagi pesan Nabi SAW? Bagaimana kemudian kita membangun kesalehan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kenapa Allah perintahkan menjaga keluarga? Karena keluarga ini adalah sekrup paling kecil dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah negara. Sekrup paling kecil itu apa? Keluarga. Jadi Allah kemudian seakan-akan ingin mengatakan, wahai Anda yang punya keluarga, coba perhatikan keluarga Anda. Ya, coba perhatikan anak Anda, coba perhatikan istri Anda. Karena ini sekrup paling kecil dalam masyarakat kita. Ya, keluarga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Jika setiap keluarga memperhatikan ini, maka itu akan membuat satu RT baik. Jika setiap RT ini baik, maka setiap RW akan baik. Setiap RW baik, setiap kelurahan baik. Terus membesar. Maka perhatikan dari skrup paling kecil tentang keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari sini ada isyarat tentang membangun ketaatan di rumah. Maka istilah baiti jannati bukan hanya sebuah slogan tanpa makna, tapi betul-betul bagaimana kita berusaha membangun ketaatan di rumah kita. Nabi SAW itu memberikan pesan-pesan bagaimana kita membangun ketaatan, menanamkan ketaatan di tengah-tengah keluarga kita. Nabi SAW pernah bersabda begini, afdolus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Atau kama qala. Salat yang paling baik yang dikerjakan oleh seseorang, ya, maksudnya adalah para ayah, para laki-laki, itu di rumahnya. Kalau di garis bawah ya, salat terbaik yang dikerjakan oleh seorang ayah, seorang laki-laki, itu di rumah. Kecuali salat wajib. Karena salat wajib lebih baik di masjid. Ya. Kenapa Nabi SAW memberikan isyarat lebih banyak salat di rumah? Dan itu praktik Nabi ya. Itu praktik Nabi. Nabi itu lebih banyak salat sunnah di rumah. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, duha, dan sekian salat sunnah lain itu yang mayoritas beliau kerjakan di rumah. Ya, Nabi Aisyah, bagaimana kenangan Aisyah tentang Nabi SAW? Aisyah mengatakan, Rasulullah itu kalau sholat malam itu 2 rakaat. Tapi jangan tanya bagaimana bagusnya dan baiknya sholat beliau. Bahkan Rasulullah itu, kata Aisyah, pernah sholat malam sampai bengkak kaki. Itu kenangannya Aisyah, bagaimana Rasulullah menjadikan rumah beliau itu tempat beliau untuk membangun ketaatan, membangun suasana ketaatan di dalam rumah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menjelaskan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, sepi, sunyi dari ketaatan. Tidak terdengar bacaan Al-Quran, riuh oleh suara televisi, ya, tapi tidak terdengar bacaan Al-Quran. Kenapa? Saya merenung, kenapa Nabi SAW banyak memerintahkan kita untuk menghidupkan suasana rumah dalam ketaatan. Karena memang contoh terbaik yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita adalah tentang teladan, bukan hanya ucapan-ucapan semua. Maka jangan heran kalau ada anak kok tidak baik, padahal sudah diajarkan baik. Boleh jadi kita tidak memberikan teladan dan contoh. Seorang ayah mengatakan, nak sholat, tapi ayahnya kemudian hanya main HP,
nonton TV, tidak memberikan contoh. Maka orang tua itu tidak perlu banyak bicara, cukup contohkan dengan baik. Selesai. Insya Allah. Ya, yakin saya. Tapi anak yang tidak mendapatkan teladan akan sulit. Maka inilah para orang tua, coba bangun suasana ketaatan di rumah kita. Ya. Jadikan rumah kita itu memang rumah yang dibangun ketaatan. Ya. Bangun itu ketaatan di rumah. Baca Al-Quran di rumah. Agar apa? Sholat sunnah di rumah. Agar apa? Anak-anak kita sejak kecil itu sudah punya memori, punya kenangan terbaik tentang orang tua. Mereka menyaksikan bapak mereka, ibu mereka, kalau mereka pulang dari kerja, mengambil sejadah, sholat, mengambil Quran, baca Quran. Ya. Bukan ingatan mereka tentang ayah mereka, bukan seorang ayah yang baru pulang kerja, pakai celana pendek, pakai singlet, minta bikinin teh, ya, main HP, nonton TV. Memang rumah tempat kita istirahat, tapi jangan kemudian dihabiskan semuanya untuk hal-hal yang seperti itu. Kemudian rumah kita kosong dari suasana-suasana ketaatan tersebut. Maka ketika seorang ayah pulang, membangun suasana ketaatan, baca Quran bersama anaknya, membangun sholat sunnah di rumahnya, maka anak itu tanpa disuruh akan menanam di alam bawah sadarnya tentang sosok ayahnya yang rajin sholat, tentang sosok ayahnya yang rajin baca Al-Quran, tentang ibunya yang rajin baca Al-Quran, tentang ibunya yang mengajarkan dia kebaikan-kebaikan. Inilah tentang menanam kenangan taat di rumah kita. Itu tuntunan Nabi SAW. Maka saya kurang setuju orang tua yang semua ibadahnya habis di masjid. Sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyah selesai di masjid. Baca Al-Qurannya selesai di masjid. Rumah cuma menjadi tempat dia istirahat. Saya kurang setuju, saya pribadi. Kenapa? Tidak memberikan sisi tarbiyah bagi keluarga. Ini poinnya. Ya. Kalau Anda ingin membangun suasana ketaatan, maka mulailah dari rumah Anda. Selanjutnya adalah ya Nabi SAW itu mengajarkan kita agar menjadikan prioritas anak-anak kita itu anak-anak yang saleh dan saleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merekam sekian doa para nabi dalam Al-Qur'an itu tentang apa? Meminta anak yang saleh dan saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok penting sekali kita meminta anak yang saleh dan saleh dalam doa-doa kita? Dan ini menjadi daftar wajib yang harus kita cantumkan setiap kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah anak-anak yang saleh dan saleh. Kenapa ini penting sekali? Ya, pertama adalah yang akan mendatangkan manfaat untuk kita, orang tuanya, untuk ayahnya, untuk ibunya nanti ketika dia meninggal dunia adalah hanya anak yang saleh. Anak yang tidak saleh tidak bermanfaat bagi orang tua. Kata Nabi SAW, setiap orang yang mati, maka dia hanya meninggalkan 3 amal yang akan terus mengalirkan pahala bagi. Maka salah satunya apa? Waladun saleh. Tidak hanya walad, tapi ada sifatnya. Waladun saleh yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan kedua orang tua. Itulah kenapa meminta anak yang saleh itu penting sekali. Jangan hanya meminta anak yang kaya. Ya Allah, berikan anakku rezeki yang cukup. Rezeki sudah dijamin. Ya Allah, aku meminta kepadamu pekerjaan yang baik. Ya Allah, aku ingin anakku menjadi kaya raya. Aku ingin jadi anakku punya jabatan bagus, punya rumah bagus. Boleh enggak? Boleh, tapi mintalah yang pertama kali tentang kesalehan. Ya, tentang sifat kesalehan. Kenapa? Karena sifat ini yang kelak akan menjaga dan mengawal dia dalam perjalanan hidupnya. Jika nanti ketika dia dewasa Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang kaya raya, maka dengan sifat kesalehan ini itu yang akan menjaga dia tidak menjadi orang kaya yang bakhil, yang tidak membayar zakat, yang tidak peduli dengan orang lain. Sifat saleh akan mengawal dia menjadi orang kaya yang bermurah hati, yang paham sosial, dan seterusnya. Jika anak kita nanti ditakdirkan menjadi pejabat, maka sifat saleh inilah yang akan menjaga dia untuk tidak korupsi. Ya. Jika nanti anak kita menjadi anak yang ditakdirkan menjadi pedagang yang sukses, maka sifat saleh yang akan menjadikan dia pedagang yang jujur dan amanah. Jika anak kita ditakdirkan nanti di suatu saat menjadi orang yang kurang beruntung, hidupnya pas-pasan, bahkan cenderung susah, tapi kalau dia saleh, maka dia akan menerima takdir tersebut dengan penuh keikhlasan dan ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita meminta anak yang saleh dan salehah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang tua yang meminta kesalehan untuk anak-anaknya, maka itulah tanda bahwasanya dia adalah orang tua yang juga saleh
dan solihah. Karena dia mengharapkan kebaikan itu diwariskan oleh anak-anak. Dan orang tua yang tidak pernah meminta anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, itu tanda dan ciri orang tuanya juga tidak berpotensi memberikan kebaikan bagi keturunannya. Dan itu boleh jadi orang tuanya adalah orang tua yang durhaka sebelum anak-anaknya kelak durhaka. Maka teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mungkin ini yang kami sampaikan pada kesempatan Zoom kali ini. Ya, semoga bisa diambil faidahnya, semoga bisa diambil manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita menjadi orang-orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Jika kita memang inginkan anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, maka mari lihat diri kita. Sudahkah kita menjadi orang tua yang saleh dan salehah, yang melaksanakan kewajibannya sebagai ayah, sebagai ibu, dan memberikan hak-hak anak-anak. Jika belum, maka perbaiki. Masih ada waktu. Jika sudah, maka jaga, tingkatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang tidak hanya berjumpa di dunia tapi berjumpa di akhirat, keluarga yang senantiasa mencintai kebaikan, menyukai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Semoga apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi bermanfaat, menjadi sebab turunnya berkah pada diri kita dan usia kita. Mungkin ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Apakah doa seorang anak dan bakti seorang anak kepada akan bermanfaat untuk orang tua yang mungkin kurang baik, kurang orang tua durhaka tadi? Bermanfaat. Asal anak tadi itu adalah anak yang saleh, anak yang saleh. Maka kata para ulama ketika mensarah hadis tersebut adalah ciri anak yang saleh itu apa? Salah satunya adalah dia mau mendoakan orang tua. Dia mau mendoakan orang tua. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kalau saya tidak keliru. Suatu ketika nanti di hari kiamat itu ada orang tua yang kemudian Allah tinggikan derajat di surga. Kemudian dia bertanya, ya Allah, anna hadza, dari mana ini? Kenapa saya bisa mendapatkan keutamaan yang besar sekali ini? Diangkat derajatnya tinggi sekali di surga. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini karena doa anak-anakmu kepadamu. Ini adalah istighfarnya anak-anakmu untukmu. Maka dari hadis ini kemudian menjawab pertanyaan tadi, apakah doa seorang anak yang kemudian untuk orang tua bermanfaat? Sangat bermanfaat. Tapi yang paling penting adalah agar doa kita bermanfaat, maka kita harus menjadi anak yang saleh dan salihah. Ya. Itu doa itulah yang akan menyelamatkan orang tua kita. Jika amal mereka kurang di dalam kubur sana, maka doa-doa kita yang akan kemudian menjadi pundi-pundi yang menambahkannya. Jika orang tua kemudian kita diazab di kubur sana, maka istighfar kita untuk mereka yang akan meringankan. Jika mereka sudah mendapat nikmat di kubur sana atas amal mereka, maka doa-doa kita yang akan meningkatkannya dan mengangkat derajat mereka. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Ya, taib. Begini, anak itu kan memang lahir dalam keadaan fitrah, sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi SAW tadi. Artinya apa? Dia kertas kosong. Ya. Dia kertas kosong, maka orang tua lah yang mewarnai, memberikan warna, memberikan gambar, yang melakukan pendidikan, mengikhtiarkan. Ya. Maka kemudian inilah proses yang dilakukan, yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua untuk menjadikan kertas setiap anak itu punya warna, punya gambar yang sesuai dengan nilai-nilai yang Allah inginkan. Ya. Tentang penyembahan kepada Allah, tentang mengikuti petunjuk Al-Quran, tentang mengikuti petunjuk para nabi. Itu yang harus diberikan warna dalam setiap anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah tersebut. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Yakub alaihissalam ketika meninggal dunia bertanya lagi? Ya, kenapa penting bertanya? Inilah bentuk ikhtiar terakhirnya para nabi tersebut untuk memastikan apa yang mereka sudah ikhtiarkan selama hidup ini, ketika mereka masih hidup, pengajaran dan pendidikan mereka yang sudah diberikan kepada anak-anak mereka dipahami dengan baik tidak? Akan dilakukan dengan baik tidak? Menjadi wasiat yang akan ditinggalkan dan bisa diterima tidak? Itulah kenapa para Nabi Yakub dengan Nabi Ibrahim bertanya, ma ta'buduna min ba'di? Memastikan, verifikasi, konfirmasi. Anak-anak ini sudah paham belum? Kemudian anak-anak mereka menjawab, putra-putra para nabi tersebut. Ya. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan bapakmu dan Tuhan kakek kami. Artinya apa? Misi
para ayah tersebut selesai. Ya. Dan itulah yang akan menjadi hujahnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah nanti bertanya kepada mereka, apa yang kau sudah berikan, apa yang sudah kau tinggalkan, apa yang sudah kau wasiatkan kepada anak-anakmu. Maka para nabi tersebut, Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim akan menjawab, saya sudah sampaikan, saya sudah ajarkan, saya sudah berikan pendidikan, dan mereka pun sudah paham. Ya, ini penting ini. Jadi para orang tua ini harus punya seperti itu ya. Ditanya sama anak-anak kita, sudah paham belum yang kita ajarkan, yang kita sampaikan? Dan memang ya orang tua itu punya peran ikhtiar saja, mengusahakan hidayah, petunjuk mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan boleh jadi orang tua sudah nangis darah, sudah berdarah-darah bagaimana anaknya ingin menjadi anak yang baik. Tapi ternyata tidak juga kunjung baik. Apakah kita harus putus asa? Tidak perlu. Karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Toh juga ada Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya yang juga membangkang. Ada Nabi Lut yang juga istrinya membangkang. Ada juga Rasulullah dengan paman yang tidak beriman. Karena memang hidayah itu mutlak milik Allah. Tapi tugas kita sebagai orang tua, sebagai keluarga adalah mengikhtiarkan dengan ikhtiar yang maksimal, ikhtiar terbaik, menyampaikan, mengajarkan, dan mendidik. Menjaga fitrah itu tetap lurus, tetap salim, sampai kemudian tugas kita sebagai hamba di dunia ini berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Semoga menjawab. Kalau anak istrinya salehah, suaminya tidak salehah, suaminya tidak saleh, ya. Istrinya baik, suaminya tidak baik, berpotensi tidak sebenarnya menjadikan anak-anaknya saleh dan saleh. Sangat berpotensi, sangat besar. Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwasanya bagaimana Asiyah itu, istrinya Fir'aun itu adalah wanita saleh, wanita terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini. Sedangkan suaminya, kalau suami Anda mungkin kurang baik, tentu pasti lebih tidak baik lagi Firaun sebagai seorang suami. Tapi ternyata Nabi Musa alaihissalam yang kemudian berada dalam pengasuhan Firaun, ketika itu kalau kita tahu ya kisahnya, bagaimana Nabi Musa itu hidup di istananya Firaun itu, bapaknya Firaun, bapak angkatnya. Nah, ibu angkatnya adalah Asiyah. Kemudian apakah kemudian kefiraunan dan buruknya si Firaun ini berpengaruh pada Nabi Musa? Ternyata tidak. Ya. Dari mana kebaikan-kebaikan itu? Ya. Kalau kita baca sirahnya, termasuk kebaikan-kebaikan itu ditularkan oleh Asiyah binti Muzahim. Dia punya peran di sini. Maka di sini sangat mungkin, ya, sangat besar kemungkinan. Ya, jika suami kurang baik, kemudian istrinya salihah, maka apakah mungkin kemudian Allah kemudian mengaruniai anak yang saleh dan saleh? Sangat-sangat mungkin. Bahkan kita bisa contoh para ulama itu bahkan tidak punya suami sekali, cuman ibunya saja, single mother ya, single parent, mampu menjadikan anak-anaknya saleh dan saleh. Seperti Imam Bukhari, ibunya juga sendirian mendidiknya. Imam Syafi'i, ibunya juga sendirian mendidiknya. Dan seterusnya. Ya. Karena memang kesalehan, sifat saleh itu selain didoakan dan diminta, juga diupayakan dan diusahakan lewat pendidikan, lewat pengajaran. Ya, jadi sangat mungkin, ya. Dan saya pesan juga, mungkin ada di sini ibu-ibu yang suaminya kurang perhatian, kurang aware di situ tentang pendidikan anak, maka jangan pernah menyerah, ikhtiar terus, karena yang disebut sekolah pertama bagi anak itu ibu, bukan bapak. Ya, maka jadilah ibu-ibu yang memang punya kualitas madrasah yang akan menjadi sekolah buat putra-putrinya. Wallahu a'lam bishawab. Doa anak yang saleh, apakah juga berlaku untuk anak mungkin yang bukan kandungnya? Berlaku, ya. Karena doa itu ya secara umum, meskipun yang dimaksud hadis tersebut adalah waladun saleh itu adalah memang anak biologis, anak kandungnya, anak kandung. Tapi apakah doa seseorang kemudian untuk orang lain? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Apakah doa seseorang untuk doa orang lain bermanfaat? Bermanfaat, ya, bermanfaat. Karena makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk saling mendoakan, ya. La tansawna bisalihi du'aikum. Jangan lupakan kami dalam doa-doa terbaik engkau. Pesan Nabi kemudian kepada Umar bin Khattab ketika beliau pergi umrah. Nah, artinya apa? Jika memang anak adopsi mungkin tidak punya hubungan nasab, ya, tapi ada hubungan persaudaraan dalam keimanan, ya, yang kemudian itu tetap bermanfaat, ya, meskipun bukan statusnya sebagai orang tua dengan anak status hubungan nasab, tapi tetap bermanfaat dengan hubungan mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain.
Ya, kemudian doa-doanya yang dipanjatkan untuk orang tersebut juga akan tetap bermanfaat. Makanya di Al-Quran itu diajarkan apa? Doa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, wa ikhwanana alladzina sabaquna bil iman. Dan juga saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Bermanfaat ya doanya. Sebagaimana contoh juga Imam Ahmad mendoakan gurunya, Imam Syafi'i, selama hidup beliau bermanfaat. Ya. Lebih lagi punya hubungan nasab. Jadi kalau anak kandung tetap bermanfaat, tapi statusnya bukan hubungan bapak anak atau ibu anak, tapi hubungannya mukmin dengan mukmin yang lain, muslim dengan muslim yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan menarik ini, ya. Segala sesuatu ya, di hidup ini, di hidup kita, semua itu selalu punya change, punya kesempatan untuk berubah. Selama kita masih mau mengubahnya, ya. Allah itu Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk berubah. Sampai kapan? Sampai ketika ajal kita tiba. Maka tidak ada kata terlambat untuk kemudian berbenah. Maka barang siapa yang kemudian menikah tidak memiliki ilmu yang cukup dalam pernikahan, maka belajar. Jika seorang istri yang kita pilih kemudian tidak paham tentang agama, maka dididik. Jika anak kita kemudian sudah terlanjur diajarkan dengan nilai-nilai yang kurang baik, maka diperbaiki. Maka apakah masih ada kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang senantiasa ingin berubah. Maka jangan berputus asa, wala ta'asu min rahmatillah. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah, selain kita berikhtiar, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar Allah bantu kita memperbaiki keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah hadis mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum bi-sab'in." Ya. Suruhlah anak-anak kalian sholat itu ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun itu adalah masa di mana yang istilah para ahli parenting adalah golden age, ya, di mana masa emas dari setiap anak-anak kita, usia yang paling baik di mana mereka belajar, meniru, mencontoh. Maka kata Nabi SAW, di usia 7 tahun perintahkan anak-anak kita untuk sholat, mengenalkan kepada mereka bagaimana cara beribadah yang baik, yang benar, ya, tentang Tuhan tentang Tuhan sesungguhnya, tentang ajaran-ajaran Islam yang dasar saja, tidak usah besar-besar, yang dasar, yang ringan, yang bisa mereka cerna dengan mudah dan baik. Kemudian kata Nabi SAW, wadribuhum, ya, wahum alal asyrah, dan pukullah mereka di usia 10 tahun. Kalau tidak mau sholat 10 tahun pukul. Ya, tapi pukulan yang bagaimana? Maka kata para ulama menjelaskan hadis ini adalah pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang mendidik, ya, atau pukulan yang tidak kemudian meniat melukai, ya, pukulan yang mendidik saja. Boleh tidak memukul orang tua, memukul anak? Boleh. Dalam Islam memukul adalah salah satu bagian dari pendidikan, tapi bukan pukulan yang kemudian menyakiti, melukai, bukan. Pukulan yang mendidik. Bahkan ada satu riwayat itu disebutkan Umar bin Khattab itu senantiasa menggantungkan cambuk di rumahnya sambil memperingati anak-anaknya, kalau kalian menyimpang, kalau kalian melanggar aturan-aturan Allah, maka cambuk ini yang akan aku jadikan untuk mengingatkan kalian. Maka anak-anak Umar itu kemudian punya rasa takut, punya rem, ya, dia punya batas, punya rem untuk ketika melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tahu batasannya mana. Ya. Terlepas dari itu kemudian para orang tua juga harus sadar, ya. Sesungguhnya yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan hanya ikhtiar tapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki putra-putri kita, menjaga putra-putri kita agar senantiasa lurus, agar senantiasa fitrah, agar senantiasa baik. Maka jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawaban kami. Wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu memberikan kita pesan-pesan tentang bagaimana kita bergaul kepada orang tua kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, bagaimana seorang anak itu wajib berbuat baik kepada orang tua.
Ya. Wajib berbuat baik kepada orang tua, meskipun orang tua itu tidak beriman, bahkan tidak beriman. Apalagi mungkin hanya sekedar belum mau kajian, ya, belum mau mengikuti cara berpikir kita. Wah, itu orang tua yang tidak beriman pun kita tetap wajib kemudian memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takul lahum uff. Jangan sekali-kali kita mengatakan uff. Ya. Uff itu adalah ya, ungkapan yang ya seperti itulah ya. Seperti melengos ya. Di mana kita kemudian mengucapkan sesuatu yang ya, itu saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap anak bersikap kepada orang tuanya. Maka apatah lagi yang lebih dari itu, mengganggu mereka, menyakiti mereka, ya, mengangkat suara di depan mereka, maka itu lebih terlarang lagi. Terus bagaimana cara kita kemudian melunakkan hati orang tua kita? Ya, caranya banyak sebenarnya. Ya, tapi beberapa hal yang lebih cara mengingatkan bisa kita coba. Biasanya orang tua itu punya sosok-sosok yang mereka hormati. Maka jangan ingati mereka, nasihati mereka melalui lisan kita, tapi coba melalui lisan orang-orang yang mereka hormati, yang mereka akan dengar itu. Kadang kita sebagai anak mau menyampaikan kebaikan, ingin menasihati, ingin mengajak. Cuman posisi kita ini ya kadang begitu. Orang tua menganggap kita ya bagaimanapun kita adalah anaknya. Nah, yang kadang kita tidak bisa memaksa lebih jauh. Kita ingin dia mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita dapatkan. Akan tetapi ada caranya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan dinasihati terus-menerus, diajak, didoakan. Ya, dan juga salah satu cara tadi, coba gunakan lisan orang lain yang mereka hormati, yang akan mereka dengar ucapannya. Yang dengan demikian nasihat-nasihat itu bisa masuk dengan cara tanpa kesan menggurui atau mengajarkan. Karena orang tua itu bagaimanapun kita hebatnya kita sebagai anaknya, mungkin kita sebagai guru dan dari sisi akademik mungkin kita lebih baik, ya, mereka mungkin tidak sekolah, tapi tetap kita adalah anak mereka, ya, yang tidak mungkin kemudian menunjukkan kesan menggurui, dan itu kadang gengsinya orang tua itu agak tinggi dalam hal seperti ini. Maka kita butuh trik-trik atau seni sedikit dalam memberikan nasihat dan memperingati mereka. Tapi yang paling penting adalah selain teknik, yaitu doa, jangan pernah lupa ajak mereka dalam kebaikan. Jangan pernah bosan, jangan pernah capek, karena bukti cinta kita kepada mereka adalah menginginkan kebaikan itu ada pada mereka juga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Untuk chat barangkali sudah tidak ada lagi Ustaz. Untuk terakhir barangkali ada Ustaz yang perlu disampaikan barangkali Ustaz terkait dengan kajian pada pagi hari ini Ustaz, sebagai penutup barangkali Ustaz. Baik. Ya. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dimanapun Anda berada, ya, peserta kajian Kasih Himayah Foundation yang semoga Allah rahmati. Pesan saya ya adalah mungkin setiap kita yang belum menikah ataupun sudah menikah banyak kemudian siap untuk menjadi seorang suami bagi istrinya atau istri bagi suami. Tapi ternyata banyak sekali orang yang belum siap menjadi orang tua. Ya. Maka dari itu jangan pernah berhenti belajar meskipun Anda sudah menjadi orang tua. Terus memperbaiki diri, terus menambah literasi, terus belajar. Ya, meskipun mungkin Anda merasa belum soleh ataupun belum solehah, maka masih ada selalu kesempatan untuk memperbaiki diri. Selama Allah masih berikan kita nafas, maka selama itu pula kita punya kesempatan untuk berbenah, memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengarunia kita ya anak-anak putra-putri yang saleh dan salehah. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan keluarga kita tidak hanya di dunia tapi nanti kembali di surga. Mungkin ini yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi حينما رددت يا رب العباد